ini dari Prodi Teknik Kelautan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini akan membahas tentang membuat laporan K3 konstruksi. Sebelum ke situ, apa sih K3 itu atau K4? Mungkin orang sekarang umum kenal dengan HSE atau Health Safety Environment. Kalau melansir dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, secara definisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Fungsinya apa? Kita tahu sendiri kalau kita sedang berada di situs konstruksi pembangunan baik gedung, jalan atau bangunan lepas pantai misalkan, tentu saja banyak resiko-resiko yang mungkin terjadi kepada tenaga kerja. Itulah pentingnya adanya K4 untuk melakukan upaya pencegahan. K4 ini sendiri itu ilmu untuk antisipasi, rekogenis, evaluasi, pengendalian bahaya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan bahaya, tapi kita bisa meminimalisir bahaya. Itu pentingnya K4. Sekarang, oleh karena itu penting kita membuat laporan K3 konstruksi. Untuk apa? Untuk manajemen dan pemantauan keselamatan. Ada beberapa faktor yang penting yang harus kita masukkan dalam laporan K3 konstruksi. Misalnya inspeksi harian, induksi keselamatan, analisis keselamatan kerja, sama latihan darurat. Ada juga mungkin dalam laporan tuh ada yang namanya laporan tahunan, ada pelatihan keselamatan. Terus personil K3 itu dipilih, proses pelaporan atau pembaruan izin. Karena ya untuk menjadi staf K3 atau K4 HSE ini tentu perlu sertifikasi terlebih dahulu, tidak bisa salah-salah karena menyangkut nyawa seseorang. Penekanan apa sih yang harus kita isi dalam laporan? Yaitu laporannya harus perinci, pemantauannya, akurasinya tentu saja harus di recheck dalam pembuatan laporan. Tidak bisa asal buat langsung jadi, tidak bisa. Apa aja yang paling penting itu sosialisasi, terus pelaporan, faktor kelelahan, pengelolaan limbah, komunikasi anggota tim, manajemennya, kompetensi dan pengetahuan tentang langkah-langkah keselamatan yang tentu saja itu harus dipelajari. Itulah pentingnya K4 dan penyusunan laporan. Jadi apa sih poin penting yang harus diperhatikan dalam pelaporan? Pertama, kita harus pisahkan dulu pengelolaan limbah dalam proyek konstruksi sama izin, dan anggota tim yang kita pilih itu harus berkualitas, memprioritaskan keamanan dan keselamatan. Apa saja sih manajemen yang tidak mendukung keselamatan K3 konstruksi? Misalkan kalau kita lihat di lokasi proyek konstruksi, orang kadang suka lalai dalam memakai helm atau APD ya. APD seperti rompi, helm, masker, mungkin barangkali sarung tangan. Tentu saja itu manajemennya berarti kurang. Dan itu yang biasanya yang terkena dampaknya ya diri sendiri dan pihak HSE-nya sendiri. Jadi keselamatan itu dalam K4 jangan dinomorduakan, jangan hanya kepentingan bisnis, tapi keselamatan tenaga kerja tentu saja penting. Itulah kenapa laporan K3 konstruksi harus disusun untuk mereview, mengulang kembali, cek and recheck faktor-faktor tadi, faktor kelelahan, pengelolaan limbahnya, komunikasi antara anggota timnya sudah baguskah, personilnya sudah baguskah, sertifikasi izinnya masih adakah. Semua data itu perlu dianalisis dalam laporan K3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah berada.
sudah mau menyimak video saya yang banyak kurang ini. Wabillahi taufiq